Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Kak Hertin. Kali ini kakak membahas soal cerita matematika. Ini merupakan aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam soal cerita. Nah, oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke soal nomor 1. Ibu mempunyai persediaan beras 20,4 kg. Beras tersebut dimasak sebanyak 7,5 kg dan sisanya dimasukkan dalam 3 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi sama banyak. Berat beras setiap kantong plastik adalah... Oke, nah ini ibu mempunyai persediaan beras. Jadi kita punya beras ya. Berasnya 20,4 kg. 20/4 ini kan merupakan pecahan campuran, ya kan? Nah, supaya mudah, jadi nanti dari pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubah ke pecahan biasa, bisa kan ya, ini tinggal dikali ya, 20 dikali 4, jadi dari sini ke sini dikali, kemudian ke sininya dia ditambah. 20 kali 4 itu 80 tambah 1, berarti 81/4. Kemudian dimasak 7,5 kg, sama 7,5-nya kita ubah menjadi pecahan biasa. 7 kali 2 14, 14 tambah 1 15, berarti 15/2. Nah, oke, berarti kalau misalkan dia punya beras segini, kemudian dimasak segini, sisanya berapa? Kita kan bisa menghitung sisa si beras. Sisa si beras yaitu kita punya persediaan beras 81/4 kg, kemudian dimasak 15/2 kg, sisanya berapa gitu kan. Nah, ini kan kamu harus bisa mengoperasikan bentuk pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, pecahan gitu ya. Jadi harus paham dulu konsepnya. Nah, berarti kalau seperti ini kan kita samakan penyebutnya nih, berarti 4 gitu ya. 4 bagi 4, 1 kalikan ini berarti 81. Dikurangi 4 bagi 2 itu 2 kalikan 15 30. Nah, ini tinggal dikurangi aja. Kalau 80 kurangi 30 kan 50 ya, ada satunya berarti 51/4. Nah, 50/1/4 ini adalah sisa berasnya. Kemudian beras sisanya ini dimasukkan dalam 3 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi sama banyak. Berapakah berat setiap kantong? Nah, jadi berat setiap kantong adalah, nah jadi sisa beras tadi 51/4 dibagi sama 3. Kenapa dibagi sama 3? Karena dia dimasukkan dalam 3 kantong plastik. Jadi 51/4 dibagi 3 itu sama aja dengan 51/4. 3 ini kan sama aja dengan 3/1 gini ya. Kalau diubah bentuk perkalian ini kan sama aja dengan 1/3. Nah, jadi sama aja dengan 51 per, ini kan nggak bisa diperkecil, berarti tinggal kalikan aja 51/12. Nah, sebenarnya jawabannya udah sampai sini benar, cuma kan kita harus mengacu ke sini, jadi harus diubah ke sini ya, dari pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang kita bagi 51 bagi 12 berapa? Nah, 51 bagi 12 yang paling mendekati itu berapa sih? 12 itu kan perkalian. Kita bisa lihat juga dari yang ini, jawabannya di sini kan 4/5, berarti kan kemungkinan kan 4/5. Coba kita kalikan. Jadi kalau misalkan 51 dibagi 12, yang paling dekat siapa? Ini kan kita coba kalikan 4 nih. 12 kalau dikalikan 4 itu ini 8, ini 4, 48 kan ya. Jadi 4 kali 12 itu 48, sisanya di sini adalah 3. Berarti sisanya 3. Berarti jawabannya ini kalau kita ubah 51 dibagi 12 itu kan 12, berarti 12 maaf, 4 ya hasilnya ya, 14. Nah, sisanya adalah 3, berarti 3 per pembagiannya kan dia 12. Bisa ya, 3/12 ini diperkecil, sama-sama dibagi 3, berarti 4, 1/4. Maka jawabannya yaitu yang A. Nomor 2, Pak Musa mempunyai sebidang tanah akan dibagikan kepada ketiga anaknya. 1/4 bagian untuk anak ke-1,
2/5 bagian untuk anak kedua dan sisanya untuk anak ketiga. Bagian anak ketiga adalah, nah berarti kan di sini Pak Musa itu memiliki 3 orang anak, punya sebidang tanah. Jadi sebidang tanah ini kita anggap sebagai satu ya, satu apa? Satu bagian ya, satu bagian atau dia masih utuh. Kemudian diberikan kepada anak ke-1 sama anak kedua, 1/4 sama 2/5. Bagian anak ketiga ya berarti tinggal dikurangi aja kan bagian anak ketiga. Nah jadi dia punya satu bagian, kemudian diberikan, kalau diberikan kan berarti dikurangi nih, diberikan kepada anak ke-1 1/4, nah sama anak kedua itu 2/5. Nah ini operasi hitung pecahan ya, berarti tinggal disamakan penyebutnya berapa? 20, biar sama ya, 4 kali 5 kan 20. Ini 1 sama aja dengan 1/1, 20 bagi 1, 20 kalikan 1 berarti 20, dikurangi 20 bagi 4 itu 5, kalikan 1, 5, 20 bagi 5, 4, 4 kalikan 2 adalah 8. Nah tinggal dikurangi, 20 kurangi 5, 15, 15 dikurangi 8 itu 7, berarti 7/20 bagi bagian. Nah jawabannya berarti yang D. Nomor 3, Anitan akan membagikan 32 meter kain kepada teman-temannya. Bila setiap anak mendapatkan 4/5 meter, maka banyak teman Anita yang mendapatkan pembagian adalah, nah dia memiliki 32 meter kain. Kemudian dibagikan kepada teman-temannya. Setiap anak mendapatkan 4/5. Jadi misalkan nih kainnya ya, kainnya itu ada 32 meter. Kemudian dibagikan kepada teman-temannya. Kita anggap teman-temannya itu kita anggap X gitu ya. Bila setiap anak mendapatkan 4/5 bagian, jadi setiap anak mendapatkan 4/5 bagian, berapakah? Maka banyaknya teman Anita adalah, jadi kita punya kain 32 meter, dibagi-bagikan kepada si X. X-nya ini teman-teman. Nah dia itu setiap anak mendapatkan 4/5 bagian. Nah untuk menghitung si X ini teman-temannya berapa, berarti kan tinggal dikali silang aja ini X-nya ke sana. Berarti X sama dengan 32, ini dibagi ya, dibagi 4/5. Nah berarti sama aja dengan X sama dengan 32 bagi, biar jadi kali itu berarti dibalik ya, berarti 5/4. Oke, berarti tinggal dihitung aja nih, 32 bagi 4 itu 8 ya, 8 kali 5 berarti 40. Jawabannya yang A. 4. Dari 35,5 meter kain yang tersedia terjual 3/5 bagian, dan sepertiga dari sisanya dibuat baju untuk dipakai sendiri. Banyaknya kain yang masih tersisa adalah, jadi kita punya 35,5 meter kain, terjual 3/5 bagian. Nah sepertiga dari sisanya dibuat baju, yang sisanya ini berapa gitu ya, berarti kita harus cari dulu kain yang terjual. Kain terjual kan 3/5 bagian ya, berarti 3/5 bagian dikalikan sama persediaan kainnya itu 35,5. Ini kan bisa diperkecil nih, 35 bagi 5 itu kan 7, 5 bagi 5 itu 1, berarti 7,1. Yang terjual berarti 7,1 kalikan 3, 7,1 kalikan 3 itu 7 kali 3 21, 1 kalikan 3 itu 3. Nah ini adalah kain yang terjual. Nah berarti sisanya berapa? Sisa kainnya berarti kan dia 35,5 dikurangi sama 21,3. 35 dikurangi 21 itu 14 ya, berarti 14,5 kurangi 3 itu 2. Nah ini sisa kainnya. Kemudian sepertiga dari sisanya dibuat baju untuk dipakai sendiri ya, jadi dipakai sendiri. Nah dipakai sendiri itu sepertiga dari apa? Sisanya.
Sisanya kan tadi ini kan, berarti sepertiga kalikan 14,2 sama aja dengan 14,2 dibagi 3 ya, 14,2 dibagi 3. Nah kalau pembagian seperti ini kan biar komanya hilang ya, jadi kan harus dikalikan 10. Kalau ini kalikan 10, ini kalikan 10 juga, berarti 30 gitu. Nah yang mendekati ini berarti kan di 4 nih, 4 kalikan 3 120, ini sisanya 2 0, berarti koma 4 kalikan 3, oh bukan, maaf, ini 21, kalau dibagi 3 itu 7 ya, 4,7, 210, ini 10, 4,733 terus gitu ya, berarti 4,73. Ini yang dipakai sendiri nih. Yang ditanyakan adalah banyaknya kain yang masih tersisa, berarti sisa kain setelah dipakai sendiri. Nah berapa? Jadi kan tadi kan sisa kain setelah dijual kan 14,2 ya, 14,2 dipakai sendiri 4,73. Nah ini tinggal dikurangi aja, ini 7333 gitu, berarti kan nanti komanya di sini kan 7 ya, berarti kemungkinan kan ini B sama C. 14 dikurangi 4 itu 10-an, 10 yang dekat kan 9, berarti 9,47 ya. Atau kalau misalkan nggak bisa pakai cara itu ya tinggal dihitung manual aja. Nomor 4, Ahmad memiliki seutas tali yang panjangnya 24 meter. Jika tali tersebut dipotong-potong dengan panjang masing-masing 3/4 meter, maka banyaknya potongan tali adalah... Jadi Ahmad memiliki seutas tali panjangnya 24 meter. Nah, dia dipotong-potong dengan panjang masing-masing 3/4, maka banyaknya potongan tali berapa ya? Berarti tinggal dibagi aja ya. Seutas tali, jadi misalkan di sini ada tali nih. Nah, panjangnya ini dari sini ke sini itu adalah 24 meter. Nah, kemudian dipotong-potong dengan panjang masing-masing 3/4 meter. Begini. Ini 3/4, 3/4, 3/4. Nah, ini potongannya ada berapa gitu ya. Jadi untuk menghitung banyaknya potongan berarti panjang tali semula kan dia 24 dibagi sama panjang bagiannya ini dibagi sama 3/4. Nah berarti kalau bentuk seperti ini kan tinggal dikali aja kan. Kalau dia dikali ini kan berarti dia dibalik, dikali 4/3. Ini coret-coret 8. Nah 8 kali 4 adalah 32 potongan. Nomor 6, seorang pedagang membeli 24 kg gula. Gula tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang masing-masing daya tampungnya adalah 1/4 kg. Banyaknya kantong plastik yang diperlukan adalah, nah, dia membeli total gulanya ya. Total gulanya itu ada 24 kg. Kemudian dimasukkan ke kantong plastik. Jadi daya tampung dari si kantong plastik itu adalah 1/4 kg. Nah, kalau untuk menghitung banyaknya kantong plastik yang diperlukan untuk menampung si gula, berarti ya tinggal dibagi aja. Gulanya ada 24 kilo, jadi dibagi sama 1/4. Nah, jadi sama aja dengan 24 dikali 4/1. 24 kalikan 4 yaitu 96 kantong. Jawabannya yang D. Nomor 7, ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik, masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyaknya kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah, nah sama persis sama tadi ya, cuma angkanya aja. Berarti 40 dibagi sama 1/4. Berarti 40 dikali 4/1. Ya, jadinya 160 kantong. Budi memiliki 100 butir kelereng. 2/5 bagian kelereng disimpan, 1/4 bagian kelereng diberikan kepada Ubay, dan sisanya diberikan kepada Rahmat. Banyak kelereng yang diberikan Rahmat ada berapa buah gitu ya. Jadi si Budi ini dia memiliki 100 kelereng.
2/5 bagiannya disimpan. Nah, berarti kita hitung yang disimpan berapa. Yang disimpan adalah 2/5 bagian dari totalnya kelereng 100 gitu ya. Ini kita bagi 10 bagi 5 kan 2 ya, berarti 20. 2 kali 20 itu 40. Kemudian diberikan kepada Ubay. Yaitu 1/4 bagian, berarti 1/4 kali 100. Ini coret 25 ya. Nah, oke, berarti berapakah sisanya? Sisanya itu nanti kan dia diberikan kepada Rahmat. Nah, dia punya 100 butir kelereng, disimpan 40, diberikan Ubay 25. Sisanya adalah tinggal dikurangi. 100 kurangi 40 itu 60. 60 dikurangi 25 itu 35. Jawabannya yang C. Nomor 9, Pak Putu seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan menerima gaji 840.000. Dari gaji tersebut, 1/3 bagian digunakan untuk keperluan rumah tangga, 1/5 bagian digunakan untuk membayar pajak, 1/4 bagian digunakan untuk biaya pendidikan anak, dan sisanya ditabung. Maka besar uang yang akan ditabung adalah, nah kalau misalkan seperti ini bisa kita hitung satu-satu. Misalkan nih gajinya digunakan 1/3 bagian, berarti kita cari 1/3 bagian dari ini berapa gitu ya, tapi lama ya, jadi kita cari dulu pecahannya ya. Jadi kita anggap menerima gaji 840.000 karena ini dalam bentuk bagian, jadi ini itu kita anggap satu bagian gitu ya. Berarti kita hitung maka berapakah yang ditabung. Nah, yang ditabung berapa? Yang ditabung kan sisanya setelah dibagi-bagi buat ini kan ya. Nah, berarti satu bagian ini kita anggap adalah gajinya, dikurangi dari gaji tersebut 1/3 untuk rumah tangga. 1/3 berarti dikurangi 1/3, dikurangi lagi 1/5 untuk pajak, 1/5, dikurangi lagi 1/4 untuk pendidikan anak, 1/4. Nah, sisanya ditabung. Nah, berarti ini kan hasil tabungannya nanti kan disamakan penyebutnya. Nah, kalau misalkan disamakan penyebutnya dari 3, 5 sama 4, yang paling dekat itu siapa? Kan berarti kalau persamaan seperti ini itu kan bisa kita gunakan FPB ya. 3 kali 5 ini kan 15. 15 kali 4 60 ya. 60. Kalau misalkan kita bagi 2 pakai 30 ini yang nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Berarti 61 ini kan sama aja dengan 1/1. 60 bagi 1 kalikan 1 berarti 60, dikurangi 60 bagi 3 itu 20 kalikan 1 20. 60 bagi 5 15 ya. Oh, bukan. 60 dibagi 5 itu 12. Dikalikan 1. Nah, 60 bagi 4 itu 15 dikalikan 1. Nah, oke, berarti tinggal dikurangi aja. 60 kurangi 20 itu 40. 40 dikurangi 12 itu 28 ya. 28 kurangi 15 13. Berarti 13/60. Nah, berarti yang kita tabung adalah itu adalah 13/60 dari gajinya yaitu 840.000. Nah, ini nolnya bisa dicoret ya. Nolnya dicoret, 14.000 di sini ya. Ini 14.000. Nah, jadi sama aja dengan 13 dikali 14.000. Hasilnya yaitu 182.000. Nomor 10, gaji ayah sebulan 475.000. Sebanyak 3/5 bagian digunakan untuk keperluan rumah tangga, sisanya untuk biaya sekolah anak-anak dan ditabung. Biaya untuk sekolah anak-anak, biaya untuk sekolah dan uang yang ditabung adalah ya berarti tinggal sisanya aja. Berarti kan kita anggap ini gaji sebulannya kan satu bagian ya. 3/5 bagian digunakan untuk keperluan rumah tangga, sisanya, nah berarti sisanya itu 1 dikurangi 3/5, samakan penyebutnya berarti 5. Ini 5 dikurangi 3. 5 kurangi 3 berapa? 2/5. Berarti 2/5 ini adalah biaya untuk sekolah dan ditabung. Nah, berarti besarnya
besarnya, yaitu 2/5 dikalikan sama gajinya. Nah, ini tinggal diperkecil aja. 475 dibagi 2/5 ya. Nah, 475 dibagi 5, jadi 475 dibagi 5 itu 8, 9 ini ya, 9 kali 5 45. Ini 25 bagi 5 itu 5, berarti 95. Ini 2 masih ya, 2 kali 95, nolnya 3. Nah, berarti 190.000. Maka jawabannya yang C.